Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 933 kembali dengan selamat. Gunung itu tidak memiliki tepi. Air tanpa jejak, cinta selamanya, energi naga Ji-Fei menyembur keluar. Cinta sejati Ji-Fei bercampur dengan energi naga. Energi naga dipenuhi dengan harapan Ji-Fei. Awalnya seperti burung phoenix yang gila dan liar, di dalam tubuh Li Ruoxi. Di bawah gelombang serangan energi naga, ia perlahan mulai berperilaku baik, perlahan menjadi tenang, perlahan beradaptasi, dan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Cinta antara Ji-Fei dan Li Ruoxi masih melekat, dan bahkan mulai menjadi lebih gila karena perpaduan energi naga dan kekuatan phoenix. Kekuatan Gu Immortal awalnya sangat kuat, tetapi di bawah pengaruh energi naga dan kekuatan phoenix, dia menjadi semakin kecil, dan akhirnya hancur dan menghilang. Adapun kekuatannya, itu langsung diserap oleh energi naga dan kekuatan phoenix milik Ji-Fei di saat yang bersamaan. Gu Xian tidak pernah menyangka kalau dia akan terbunuh karena keserakahannya sendiri. Jika bukan karena keserakahannya, dia akan menyerahkan tubuh Li Ruoxi dan mungkin meminta bantuan Ji-Fei untuk mendapatkan hati phoenix. Namun tenggelamkan dirimu dalam keserakahan. Pada akhirnya jiwa itu tercerai-berai dan menghilang. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kegilaan Ji-Fei dan Li Ruoxi berakhir. Dalam kesadaran Ji-Fei, seolah-olah dia melihat jantung burung phoenix merah memasuki tubuh Li Ruoxi dan kemudian menghilang. Tetapi hati merah, merah yang menyilaukan. Merah jernih sebening kristal, keseluruhannya tampak seperti permata merah. Namun ini bukan permata merah, tetapi hati burung phoenix sungguhan. Burung phoenix tidak bangkit kembali, tetapi hati phoenixnya berubah menjadi merah menyala selamanya dan akhirnya menghilang ke dalam tubuh Li Ruoxi. Ji-Fei yang telah kehabisan banyak tenaga fisik, akhirnya jatuh koma. 3 hari kemudian, Ji-Fei membuka matanya dan melihat kamar hotel Bai Suizai yang familiar, serta wajah-wajah familiar Bai Ruo, Huo Lei, Feng Huang dan Long Meiying. Ji-Fei merasakan sakit kepala, tetapi dia mengabaikan rasa sakit itu dan tiba-tiba duduk. Di mana Ruoxi? Bagaimana keadaannya? Wajahnya penuh kecemasan dan matanya penuh tanya. Ketiga wanita di tempat kejadian merasa sangat sedih dan mereka merawatnya selama 3 hari. Setelah 3 hari 3 malam tanpa tidur, Ji-Fei terbangun dan mendapati Li Ruoxi. Akhirnya, Feng Huang melangkah maju. "Tuan, Ruoxi sekarang koma, tapi semuanya baik-baik saja." Panggilan, Ji-Fei menghela napas lega, itu dianggap keberhasilan. Karena sudah dipastikan bahwa jiwa itu perlu dibentuk ulang, tetapi pemikiran tentang perlunya jiwa 3 orang wanita tingkat master agak membebani. Ji-Fei, jangan terlalu tertekan. Semakin sedikit pria sepertimu yang bisa berpegang teguh pada niat awal mereka dan tidak tergoda. Mereka bahkan lebih langka daripada bulu di dalam bulu. Suara nenek Bai Ruo terdengar. Ji-Fei segera duduk dan menatap lelaki tua itu, memikirkan seluruh proses. Lelaki tua itu telah membimbingnya sepanjang waktu. Ekspresi rasa terima kasih muncul di wajahnya. "Terima kasih atas bimbinganmu di saat kritis ini." Nenek Bai Ruo menggelengkan kepalanya. "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka bersikaplah lebih baik kepada Bai Ruo." "Nenek, aku tidak membutuhkannya." Bai Ruo tidak dapat menahan tangis dan berkata, "Ji-Fei, aku tahu kau tidak akan menikahi Bai Ruo. Tetapi menurut adat istiadat Xiangqi, dia adalah wanitamu seumur hidup. Bahkan tanpa kendali Gu cinta, dia tidak akan menikahi orang lain." Nenek Bai Ruo menatap Ji-Fei dan berkata dengan serius. Ji-Fei merasa sangat tidak nyaman.
Jika bukan karena rasa sakit Bairuo Kinggu yang membuatnya benar-benar melepaskan rasa sakit dan kasih sayang, dia mungkin sudah mati saat itu. Tetapi kalau dibilang aku mencintai Bairuo, itu mustahil. Saya merasa agak bingung sekarang. Bairuo tidak mengatakan apa-apa, hanya meneteskan air mata, dan bahkan tidak memandang Jifei. Huo Lei tampak muram. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berpikir dalam hatinya, Bairuo bukanlah satu-satunya wanita yang tidak akan menikah lagi dalam hidup ini. Maafkan aku, kalau saja aku bisa, aku akan melakukan apa saja untuknya, kecuali ini. Jifei akhirnya menolak. Ada jenis cinta yang disebut ketekunan. Dia tidak bisa melepaskan cintanya kepada Li Ruoxi, dan dia tidak bisa memberi ruang untuk wanita lain di hatinya. Bagus, bagus sekali, Jifei, kamu benar-benar pria sejati. Nenek Bairuo tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Jifei tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Dewa Gu tentang suami nenek Bairuo. Hanya dengan menjadi pria yang baik, Anda dapat memenuhi harapan seorang wanita. Jifei memutuskan untuk mendampingi Li Ruoxi dalam suka dan duka dalam hidupnya. Mungkin nenek Bairuo juga merasakan hilangnya ketenangannya sendiri. Jadi dia tersenyum dan menatap Jifei dan berkata, "Aku tahu kamu tidak akan setuju. Aku hanya ingin mengujimu." Jifei menunjukkan senyum yang rumit di wajahnya. "Jifei, istrimu tidak akan pulih dalam waktu singkat, dan akan sangat sulit untuk menemukan jiwa ketiga wanita itu untuk menempa jiwa mereka. Aku sudah memberitahu Bairuo, jadi biarkan dia menjaga istrimu dan menemanimu untuk menemukan 3 wanita tingkat Grandmaster, kan?" Nenek Bairuo menatap Jifei dan berkata, "Aku tidak pergi." Bairuo langsung menolak. Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud neneknya, yaitu dia berharap bisa tinggal bersama Jifei, mungkin masih ada kesempatan. Jifei teringat akan ketulusan hati Bairuo dan dedikasinya yang tanpa pamrih kepadanya. Lalu menatap Bairuo dan berkata dengan tulus, "Kakak Bairuo, bisakah kamu membantuku menjaga Ruoxi selama ini?" Ketika Bairuo mendengar nama Jifei, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Mimpi itu hancur, akhirnya, dia berbalik dan berlari keluar. Huo Lei dan Feng Huang mengejarnya. Long Meiying merasa mubazir dan keluar juga. Hanya nenek Bairuo dan Jifei yang tersisa. Jifei, mencintai seseorang dan bersikap setia adalah hal yang sangat langka dan berharga. Li Ruoxi tidak diragukan lagi adalah wanita yang bahagia. Tetapi aku juga berharap kamu tidak akan menyakiti hati orang lain. Nenek Bairuo memecah kesunyian. Maafkan aku tidak akan menerima siapapun selain Ruoxi. Jifei dengan tegas menolak lagi. Ya, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu melakukan ini. Ini uangmu. Meskipun kami di desa Baisui miskin, kami tidak boleh tidak berintegritas. Aku sudah memarahi mereka semua. Nenek Bairuo menyerahkan kepada Jifei sebuah kartu bank yang ada bintik-bintiknya. Jifei tertegun sejenak, lalu langsung menggelengkan kepalanya. Bagiku, 5 miliar bukanlah uang, bahkan jika itu 500 miliar. Aku bersedia memberikannya untuk menyelamatkan istriku. Jifei berkata dengan nada tegas. Raut wajah nenek Bairuo sedikit berubah, dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu keras kepala, banyak hal yang harus dibiarkan begitu saja. Jika kamu terlalu terikat, itu akan membuatmu sangat lelah. Jifei tetap diam. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Nenek Bairuo melihat keluar dan terdiam sejenak. Berusahalah. 3 wanita tingkat Grandmaster tidak mudah ditemukan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk ditaklukkan. Aku tahu keterampilan bela dirimu sangat tinggi, tetapi tetap saja sangat sulit untuk menjaga jiwa mereka tetap utuh. Jifei mengangguk,
Nenek Bai Ruo berbalik dan pergi. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Sebenarnya, semua ini harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak Li Ruoxi pasti akan mati. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena Ji Fei hampir menjadi gila, dan mengatakan apapun lagi hanya akan membuatnya gila. Tujuan membiarkan Bai Ruo tinggal adalah agar Bai Ruo dapat mengendalikan waktu. Keesokan harinya, Ji Fei dan yang lainnya kembali ke kota Ningjiang bersama-sama. Bai Ruo akhirnya datang bersama mereka. Li Ruoxi seperti wanita yang sedang tidur, tanpa ekspresi dan tidak dapat berbicara. Dalam sekejap mata, sudah hampir seminggu sejak dia pergi, dan ketika Ji Fei kembali ke kota Ningjiang, dia merasa sangat rumit. Terutama setelah membawa Bai Ruo dan Li Ruoxi yang tidak sadarkan diri kembali ke villa Taman Huijui. Hati Ji Fei menjadi lebih rumit. Bagaimana cara menyelamatkan Li Ruoxi? Bagaimana cara menemukan 3 wanita tingkat master? Setelah berpikir panjang, akhirnya dia teringat pada Xiao Hongyan. Benar-benar kebetulan, saat aku baru saja memikirkannya, Seng Lingyun datang dengan tergesa-gesa dari luar. Bab 934 menemukan arah hari ini. Seng Lingyun mengenakan rok mini dan kemeja hitam, dan dia tampak seperti bayangan gelap. Kalau saja wajahnya tidak masih putih dan halus, dia pasti terlihat seperti wanita yang menggoda. Karena begitu indahnya, wanita ini juga merupakan mahakarya yang diberikan oleh Tuhan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah kehilangan nafsu makannya sejak lama, tetapi Ji Fei adalah pengecualian. Ketika Seng Lingyun melihat Ji Fei, dia tidak mengatakan apa-apa tetapi langsung menangis. Tak peduli bagaimana sikap Ji Fei, tak peduli apa tujuan Xiao Hongyan, tapi dia, Seng Lingyun, adalah sahabat Li Ruoxi, dan dia merindukan Ji Fei di dalam hatinya, bahkan terpikat pada Ji Fei. Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi dari Huo Lei, hatinya hancur dan dia segera bergegas datang. Tidak apa-apa, aku akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali Ruoxi. Ji Fei adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. Seng Lingyun mengangguk, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi yang rumit. Jangan terlalu sedih, Ruoxi bisa merasakan cintamu. Ji Fei tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Li Ruoxi sekarang menjadi mayat hidup. Kalau saja dia punya perasaan, Ji Fei tidak akan sebegitu getirnya. Bai Ruo melihat Seng Lingyun sama cantiknya, dan memikirkan kebaikan Huo Lei, Feng Huang dan yang lainnya. Dia merasa semakin kecewa. Dibandingkan dengan mereka, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan. Sepertinya Ji Fei tidak akan pernah bisa menyukainya. Merasa rumit dan getir dalam hatinya, dia akhirnya berbalik dan berjalan keluar. Apakah ada solusinya? Ada 2 orang yang tersisa, dan Seng Lingyun memandang Ji Fei dan bertanya. Saya ingin bertanya pada ibumu. Seng Lingyun tertegun dan menatap Ji Fei dengan bingung. Dalam kesannya, Ji Fei seharusnya menertawakan si cantik dengan penuh kebencian, tetapi dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu segera tersambung, dan terdengar suara Xiao Hongyan yang penuh kasih sayang. Lingyun, apakah Ji Fei akhir-akhir ini sedang kacau balau? Seng Lingyun, dia menyetel teleponnya dalam speakerphone. Dia menatap Ji Fei dengan tatapan meminta maaf. Ji Fei tidak peduli dan menatap langsung ke ponselnya. Aku ingin menemukan 3 wanita tingkat master. Apakah kamu tahu di mana bisa menemukan mereka? Bersikaplah lugas dan tanyakan secara langsung. Dia tahu bahwa Xiao Hongyan pastilah orang yang paling tahu tentang situasi militer kerajaan Long. Oh, Xiao Hongyan terkekeh, kau dengar apa yang kukatakan? Ji Fei menjawab dengan diam. Ji Fei,
Sudah sepantasnya kau menanyakan pertanyaan ini padaku. Tidak ada yang lebih tahu daripada aku. Mata Ji Fei tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku? Tentu, tapi aku punya syarat, Xiao Hongyan berkata sambil tersenyum. Kamu bilang kalau aku bisa melakukannya, itu tidak masalah. Nada bicara Ji Fei sudah dipenuhi kegembiraan. Jika kamu menikah dengan Ling Yun, aku akan segera memberitahumu. Kau, tidak mungkin, Ji Fei menolak secara langsung. Seng Ling Yun tidak menyangka Xiao Hongyan akan membicarakan hal ini saat ini, dan dia sedikit marah. Bu, aku tidak akan menikah dalam kehidupan ini, jadi jangan punya ide ini lagi. Setelah berkata demikian, tatapan matanya menyapu wajah Ji Fei, dengan kepahitan di matanya. Jatuh cinta dengan seseorang yang tidak akan pernah bisa Anda miliki. Ekspresi rumit muncul di wajah Xiao Hongyan, dan dia mendesah diam-diam dalam hatinya, Ji Guanghui dan Zhao Mengchen benar-benar melahirkan seorang putra yang gigih. Ji Fei seperti cermin mereka, dan cinta antara Ji Fei dan Li Ruoxi adalah replika cinta antara Ji Guanghui dan Zhao Mengchen. Ji Fei, apakah kamu benar-benar tidak akan setuju? Xiao Hongyan masih memverifikasinya. Aku tidak akan menyetujuinya. Anggap saja aku tidak bertanya. Aku. Baiklah, dari penampilannya saja aku tahu kalau kamu masih anak-anak. Xiao Hongyan langsung memarahi. Ji Fei tertegun. Aku hanya mengujimu. Ling Yun kita sangat cantik. Dia tidak mungkin tidak bisa menikah. Dan dia tidak membutuhkan bantuanmu untuk merawatnya. Xiao Hongyan berkata dengan nada tidak puas. Ji Fei melirik Seng Ling Yun dan melihat kekecewaan di wajahnya. Dia merasa sedih yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, tetapi dia akhirnya menahannya. Sekalipun kamu tidak meneleponku, aku akan meneleponmu. Xiao Hongyan melanjutkan. Ji Fei tertegun. Kali ini, aliansi seni bela diri dan Su Zonglen bertindak terlalu jauh. Mereka tidak punya dasar, jadi mereka harus membayar harganya. Xiao Hongyan berkata dengan nada dingin. Ji Fei tampak sedikit linglung dan sedikit bingung melihat Hongyan yang tersenyum ini. Mengapa hal ini tampaknya membuatnya semakin marah daripada yang sebenarnya? Xiao Hongyan melanjutkan perkataannya, ketiga wanita tingkat Grandmaster ini, pemimpin Su Zonglen Sikou Jinyan dan istri pemimpin aliansi seni bela diri Duan Zizu semuanya adalah wanita tingkat Grandmaster. Mendengar ini, Ji Fei menyingkirkan semua pikirannya yang mengganggu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dulu saya khawatir karena saya tidak tahu target saya. Sekarang setelah saya tahu target saya akan menemukannya bahkan jika saya harus pergi ke surga atau bumi. Tapi kita hanya berdua, di mana kita bisa menemukan yang satunya? Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang satunya lagi aku, datanglah dan bunuh aku, lalu kau bisa menyelamatkan ayahmu dan menyelamatkan istrimu. Bagaimana menurutmu? Xiao Hongyan bertanya sambil tersenyum. Ah, Seng Ling Yun berseru dan segera menatap Ji Fei. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ibumu? Jika memang begitu, dia tidak akan pernah menyetujuinya bahkan jika dia meninggal. Mata Ji Fei penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimanapun juga, Xiao Hongyan memang penuh kebencian. Tapi begitulah hubungan cinta benci antara dia dan orang tuanya, dan aku tidak bisa melakukan itu padanya. Aku akan menemukan yang ketiga sendiri, Ji Fei berkata sambil mendesah. Di sisi lain, Xiao Hongyan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan menatap Ji Guanghui yang berbaring di tempat tidur, diam-diam mengagumi dalam hatinya bahwa mereka telah melahirkan seorang putra yang baik. Ji Fei hampir menjadi gila,
tetapi dia belum sepenuhnya kehilangan sifatnya. Xiao Hongyan gembira untuk Ji Guanghui. Faktanya, ketika berpikir untuk menyerahkan Ji Guanghui kepada Ji Fei dalam waktu setengah tahun dan reuni keluarga mereka, Xiao Hongyan merasa sangat sedih dan bahkan merasa bahwa kematian akan menjadi suatu kelegaan. Lagi pula, dia telah bersama Ji Guanghui selama 15 tahun tanpa perasaan apapun terhadap satu sama lain. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan tanpanya? Dia masih sangat menderita, Ji Fei. Sebaiknya kau temukan dua orang ini dulu. Sedangkan yang ketiga, dia akan keluar dengan sendirinya setelah kau menemukannya. Xiao Hongyan selesai berbicara dan menutup telepon. Ji Fei mendengarkan bunyi bip itu. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ketiga itu, dia penuh dengan kegembiraan dan harapan, dan menatap Seng Lingyun. Mata Seng Lingyun memerah. Apakah kamu benar-benar akan membunuh ibuku? Ji Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hubungan cinta benci antara dia dan orang tuaku. Aku harap mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tidak ingin terlibat. Ji Fei, Seng Lingyun tidak dapat menahan tangisnya. Tolong sampaikan terima kasihku pada Xiao Hongyan. Dia yang memberiku petunjuk. Ji Fei mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Seng Lingyun sedikit terkejut, namun tetap mengangguk. Saya akan mentraktir semua orang makan malam-malam ini. Ji Fei tiba-tiba melamarnya. Seng Lingyun terkejut lagi. Mau kemana? Ji Fei melirik ke atas dan tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Siapa yang akan menjaga Li Ruoxi? Seng Lingyun mengerti. Kalau begitu, mari kita lakukan di villa bersama. Ji Fei mengangguk. Seng Lingyun segera menjadi sangat gembira. Ji Fei mulai menelepon semua orang. Ketika Huo Lei, Julie, Angel, Qi Yuan dan yang lainnya mendengar bahwa Ji Fei ingin mengundang mereka makan malam. Meskipun mereka tahu bahwa Ji Fei sedang dalam suasana hati yang buruk, mereka semua langsung setuju. Mereka juga ingin tahu pengaturan apa yang telah dibuat Ji Fei. Sebagian orang pergi membeli kebutuhan sehari-hari, sebagian pergi memasak, dan seluruh villa Hui Cui Yuan menjadi ramai. Di lantai atas villa Taman Hui Cui, Ji Fei berdiri di sana dengan tenang, menatap ke kejauhan dengan mata yang dalam. Memikirkan tiga wanita tingkat master yang menyelamatkan Li Ruoxi. Dia tahu bahwa Long Guo akan segera jungkir balik. Raja Naga. Tiba-tiba Phoenix mengeluarkan suara. Bersambung.